Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Apriani, NIM 19017012, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai surat menyurat dalam bahasa Indonesia pada mata kuliah Penyuluhan Bahasa yang diampu oleh Bapak Muhammad Ade S.Hum M.Hum. Pembahasan pertama mengenai hakikat surat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Informasi yang disampaikan itu dapat berupa pengetahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Hubungan yang terjadi antara pihak-pihak itu disebut dengan surat menyurat atau korespondensi. 2. Jenis-jenis surat resmi. Jenis-jenis surat resmi terbagi menjadi: yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan digunakan saat suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Contoh surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain. 2. Surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Contoh surat keputusan yaitu surat pegawai, surat keputusan panitia dari kepala sekolah, surat keputusan pengangkatan pengurus atau tenaga kerja. 3. Surat kuasa. Dalam surat kuasa berisi penjelasan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Hal itu dikarenakan si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. 4. Surat perintah. Surat perintah merupakan jenis surat resmi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain sebagainya. 5. Surat pengantar. Surat pengantar merupakan jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, surat pengantar digunakan sebagai syarat untuk membuat EKTP. Selain itu, surat pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal bantuan dana, dan lain sebagainya. 6. Surat edaran. Surat edaran umumnya ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah, seperti surat edaran pengumuman libur yang dialamatkan kepada para orang tua murid. Terakhir, yang ketujuh yaitu surat undangan. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contoh surat undangan yang sering beredar ialah surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan banyak lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai bagian-bagian surat resmi. Yang pertama, ada kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan lambang atau logo. 2. Tanggal. Tanggal surat ditulis secara lengkap, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. 3. Nomor, lampiran, dan hal. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital, nomor, lampiran, dan hal dengan diikuti oleh tanda titik 2 yang ditulis secara estetik ke bawah sesuai dengan panjang pendeknya ketiga kata itu. 4. Alamat surat. Dalam penulisan alamat surat terdapat dua macam bentuk. Bentuk yang pertama adalah alamat yang ditulis di sebelah kanan atas di bawah tanggal surat, dan bentuk yang kedua adalah alamat surat yang ditulis di sebelah kiri atas di bawah bagian hal atau sebelum salam pembuka. 5. Salam pembuka.
Salam pembuka lazim ditulis di sebelah kiri di bawah alamat surat. Di atas kalimat pembuka isi surat. Salam pembuka yang sangat lazim digunakan adalah ungkapan dengan hormat. 6. Isi surat. Secara garis besar, isi surat terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pertama merupakan paragraf pembuka, bagian kedua merupakan paragraf isi, dan bagian ketiga merupakan paragraf penutup. 7. Salam penutup. Salam penutup lazim ditulis di sebelah kanan bawah. Salam penutup yang lazim digunakan adalah ungkapan hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan wassalam. 8. Pengirim surat. Nama pengirim surat ditulis di bawah tanda di bawah salam penutup. Tanda tangan diperlukan sebagai keabsahan surat dinas. 9. Tembusan. Kata tembusan yang ditulis dengan huruf awal, huruf kapital, tembusan. Diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan halaman, serta sejajar dengan nama pengirim surat. 10. Inisial. Inisial atau sandi ditempatkan pada bagian bawah sebelah kiri di bawah tembusan. Inisial merupakan tanda pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep dan pengetik surat. Inisial berguna untuk keperluan selingkung pengirim surat untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat. Pembahasan selanjutnya mengenai surat konvensional vs surat elektronik. Surat konvensional, proses pengirimannya membutuhkan jasa kurir atau jasa kirim, sedangkan surat elektronik, proses pengirimannya membutuhkan internet. Surat konvensional, waktu pengiriman tergantung pada pembayaran, sedangkan surat elektronik, waktu pengiriman tergantung koneksi. Surat konvensional membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman, sedangkan surat elektronik tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengiriman. Surat konvensional menggunakan alamat tujuan, sedangkan surat elektronik tidak menggunakan alamat tujuan. Biasanya dia menggunakan kotak telepon atau email. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.